Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik saudara-saudara, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepada Tuhan kami menyerahkan akan kehidupan kami saat ini. Ketika kami akan membawa doa-doa kami kepadamu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah pray according to God's will, atau berdoa menurut kehendak Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14, firman Tuhan berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Saudaraku yang kekasih, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Namun, syaratnya adalah jika kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Jika kita meminta sesuatu kepada Bapa di sorga sesuai dengan kehendaknya, maka Dia akan menjawab doa-doa kita. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya ayat ini kalau kita melihat sudah sangat clear. Mengapa? Jawaban dari doa kita adalah minta sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ada 3 fakta tentang doa. Pertama, doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, doa yang jawabannya ditunda. Dan yang ketiga adalah doa yang tidak dijawab. Saya yakin dan percaya kita semua sudah memiliki pengalaman bagaimana doa-doa kita dijawab. Ketika doa kita dijawab, maka ada satu sukacita yang luar biasa saat Allah mengabulkan doa-doa kita. Saya yakin juga ada doa-doa kita yang jawabannya ditunda. Namun kita yakin bahwa segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang tepat, saat yang tepat di mana Dia akan menjawab akan setiap doa-doa dan permohonan kita. Dan yang ketiga adalah doa yang tidak dijawab. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentunya merindukan agar doa kita dijawab. Kita merindukan agar setiap permohonan kita Tuhan akan menjawab. Dan kita juga merindukan agar setiap apa yang kita pohonkan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Namun, mengapa ada doa yang ditunda jawabannya? Lebih spesifik lagi, ada doa yang sepertinya Tuhan tidak jawab. Saudaraku yang kekasih, mungkin pada saat ini kita bisa menjabarkan sedikit. Kenapa doamu tidak dikabulkan? Ya, kenapa doa saya yang saya menurut hemat saya bahwa itu sangat-sangat butuh untuk jawaban dari Tuhan? Saudaraku yang kekasih, jawabannya adalah karena Dia memiliki rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kamu minta. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, sesuatu yang mungkin menjadi keinginan-keinginan kita, kita tidak boleh paksakan agar Tuhan menjawab akan permohonan kita. Ketika kita merubah konsep kita bahwa yang kita doakan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita pasti akan menerima apa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Kadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Allah. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik di pandangan Allah. Seorang bayi perempuan, dia lahir di desa Brewster, daerah bagian utara kota New York. Hari itu tepat pada tanggal 24 Maret tahun 1820. Saudara, saat itu bayi ini baru berusia 6 minggu. Dia mengalami demam. Ketika orang tuanya membawa dia di rumah sakit, dokter yang menangani memberikan diagnosa dan penanganan yang tidak tepat, sehingga kedua mata dari bayi ini menjadi buta. Di tahun itu juga, yang lebih
parah lagi adalah ayah dari bayi ini meninggal, sehingga dalam membesarkan dia hanya dibesarkan oleh ibu dan omanya. Saudara, saat bayi ini sudah 5 tahun, melalui pemeriksaan dokter diketahui matanya tidak bisa dioperasi dan kebutaannya bersifat permanen. Sejak saat itu, gadis kecil ini menghadapi kehidupannya dalam kegelapan. Nah, saudaraku yang kekasih, namun kekurangannya dalam penglihatan ternyata diimbangi dengan kepekaannya menulis puisi dan lirik lagu. Diceritakan bahwa sepanjang hidupnya dia telah melahirkan kurang lebih 8.000 lagu dan 3 buku kumpulan puisi. Sehingga gadis ini atau wanita ini dijuluki Ratu Penulis Lagu-lagu Gospel. Saudara sudah bisa tebak siapa dia? Dia adalah Fanny J. Crosby. Satu kali saudara ada pengalaman menarik sehubungan dengan doa. Dia membutuhkan uang 5 US dollar untuk mensupport akan pekerjaan dan pelayanannya. Dan dia lakukan adalah dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan uang 5 US dollar. Saudara tahu bahwa saat itu lagu yang dia ciptakan hanya dihargai 3 US dollar. Itu berarti 5 dolar baginya itu sudah sangat besar. Namun saudara, setelah ia selesai berdoa, ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika dia membuka pintu bersama dengan orang tuanya, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan sumbangan yang berada di dalam amplop. Dan setelah dibuka, jumlah uang yang ada di dalam amplop 5 US dollar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman yang menakjubkan tersebut membuat Fanny J. Crosby dia menulis satu lagu yang sangat terkenal sampai saat ini sering kita nyanyikan, All the Way My Savior Leads Me. Luar biasa saudara. Liriknya mungkin saya bisa bacakan dalam bahasa Inggris. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt his tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in him to dwell. For I know whatever before me, Jesus doeth all things well. Saudaraku yang kekasih, segala sesuatu ada dalam tuntunan Tuhan. Dan ini merupakan doa dari Fanny J. Crosby. Dia memiliki iman kepada Tuhan sehubungan dengan apa yang dia imani dan yang dia lakukan sesuai tentunya dengan kebutuhannya. Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, satu kutipan terakhir di dalam buku Education halaman 258. Dalam doa iman ada pengetahuan ilahi. Itu adalah pengetahuan yang harus dipahami oleh setiap orang yang ingin membuat pekerjaan dalam hidupnya sukses. Kristus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dia menjelaskan bahwa permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus meminta hal-hal yang telah dijanjikannya. Dan apapun yang kita terima harus digunakan untuk melakukan kehendaknya. Saudara, syarat-syarat terpenuhi. Janji-janji itu pasti. Kita tidak perlu mencari bukti dari luar. Karunia itu ada di dalam janji. Dan kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan jaminan bahwa apa yang telah Allah janjikan dapat dilakukannya. Dan bahwa karunia-karunia itu sudah kita miliki yang akan menjadi kenyataan pada saat kita paling membutuhkannya. Saudara, biarlah melalui renungan ini dapat menolong kita, memberikan inspirasi bahwa doa kita, permohonan kita kepada Tuhan bisa memperoleh jawaban. Asalkan kita berdoa menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita manusia,
ataupun keinginan kita. Kiranya Allah memberkati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, seperti biasa kita akan datang pada doa saat ini. Ada 5 hal yang kita akan doakan untuk permohonan doa hari ini. Yang pertama, kita doakan untuk mereka yang berada di daerah Chattanooga, Tennessee, di Amerika Serikat, yang baru saja mengalami musibah tornado yang mengerikan. Kehilangan rumah, mereka kehilangan tempat tinggal, bahkan juga kekhawatiran dengan COVID-19. Kita juga berdoa untuk mereka yang berada di negara-negara miskin yang tidak dapat bekerja lagi. Kita berdoa untuk persiapan makanan mereka, juga kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan kita juga berdoa untuk para petugas kesehatan yang berada di gugus depan untuk penanganan COVID-19 ini, agar mereka tetap tegar di dalam menghadapi situasi ini, dan mereka dilindungi di dalam menjalankan tugas mulia ini. Kita juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan, hanya usaha-usaha kecil yang menderita secara finansial oleh karena akibat dari lockdown. Dan kita berdoa untuk pertumbuhan ekonomi agar bisa memunculkan satu respons yang baik ke depan. Dan yang terakhir, kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin pemerintah kita, agar mereka bisa mengetahui kapan untuk membuka kembali hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian di negara masing-masing kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Tuhan sungguh baik. Kami boleh menerima akan berkat Tuhan lewat firman saat ini. Bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Tentunya kami bersyukur oleh karena saat mana kami berdoa dan doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa dan permohonan kami. Ajarlah kami ya Bapa, agar kami memiliki iman kepada Yesus yang selalu menyiapkan indah pada waktunya. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang berada di daerah Chattanooga, Tennessee, Amerika Serikat, di mana beberapa saat yang lalu mereka mengalami musibah lewat tornado. Ada yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan rumah, kehilangan harta. Bahkan di situasi sulit ini mereka pun harus bergumul dengan COVID-19. Tolonglah mereka Bapa, agar mereka ada kekuatan, ada jalan keluar dari masalah yang mereka alami saat ini. Bapa, kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati untuk negara-negara miskin yang terdampak dengan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan akan campur tangan, agar kiranya dengan cara Tuhan boleh menolong mereka, membuka jalan untuk mereka, agar mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan walaupun dalam situasi sulit ini. Kami berdoa untuk para medis, tenaga kesehatan yang berada di garis depan untuk memutus rantai COVID-19 ini, dalam upaya-upaya mereka untuk merawat pasien-pasien. Biarlah Tuhan akan berkati pasien yang telah terpapar, agar mereka boleh disembuhkan, dan para medis ini boleh terhindar dari terjangkit dengan COVID-19. Kami juga mau berdoa Bapa saat ini, biarlah Tuhan akan memberkati untuk usaha-usaha kecil, perusahaan-perusahaan yang mereka saat ini Tuhan terdampak dengan lockdown. Biarlah Tuhan berkati agar ada cara-cara yang baik yang boleh dibuat sehingga mereka pun boleh tetap maju walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, biarlah Tuhan akan berkati. Kuasa Tuhan diberikan bagi mereka agar mereka boleh memiliki satu keputusan-keputusan yang baik sehubungan dengan percepatan ekonomi walaupun di situasi sulit ini. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan bantu, Tuhan tolong agar kiranya penanganan untuk COVID-19 boleh diberikan hikmat bagi pimpinan kami, presiden, wakil presiden, semua yang bekerja di gugus depan untuk situasi ini. Tuhan berkati, dan kami percaya ketika situasi ini boleh terlewatkan, ada sukacita, ada damai sejahtera, kami semua boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pertemuan kita saat ini telah selesai. Saya percaya kita boleh diberkati oleh Tuhan dalam pertemuan saat ini, dan kita jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.